Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal bongkar laporan keuangan dari salah satu raksasa finansial buat jawab satu pertanyaan yang penting banget. Coba deh, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya perusahaan pembiayaan segede Gaban yang nilainya triliunan itu ya bayar operasional bisnisnya? Duitnya buat ngasih pinjaman itu datangnya dari mana coba? Nah, buat jawab pertanyaan itu, kita langsung aja bedah kasus dari salah satu pemain utama di industrinya, BFI Finance Indonesia, atau yang di bursa saham kodenya BFIN. Dan semua data ini kita ambil langsung dari laporan tahunan mereka untuk tahun 2025. Sip, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Biar kita ngerti cara kerjanya, kita harus tahu dulu dong, segede apa sih BFI ini sebenarnya? Wow, lihat angka ini. Ini dari neraca keuangannya BFI ya. Total asetnya itu lebih dari 25,4 triliun rupiah di tahun 2025. Coba bayangin. Angka ini tuh udah termasuk semuanya loh, dari uang kas sampai piutang yang mereka kasih ke nasabah. Skalanya ini masif beneran. Nah, dari total aset segitu gedenya, yang ini nih, 10,6 triliun rupiah, itu adalah ekuitas atau modal mereka sendiri. Gampangnya, ini tuh kekayaan bersih perusahaan. Ini yang jadi fondasi super kokoh buat semua operasional mereka. Jadi intinya, mereka punya modal dasar yang kuat banget. Oke, sekarang baru kita masuk ke jantung pembahasannya nih, mesin pendanaannya. Kalau modalnya cuma 10 triliun, terus sisa duit buat jalanin bisnis yang 25 triliun itu datangnya dari mana? Sebetulnya model bisnisnya itu cukup simpel. Sebelum bisa minjemin uang, perusahaan pembiayaan itu harus ngumpulin uang dulu. Nah, ada dua sumber utama yang bakal kita kulik, nerbitin obligasi dan pinjem duit dari bank. Nah, ini dia yang menarik banget. Kalau kita lihat komposisi pendanaan BFI, kelihatan jelas kan? Mayoritas, sekitar 70%, itu datangnya dari pinjaman bank. Gede banget. Baru setelah itu disusul obligasi sebesar 22%. Ini nunjukin kalau strategi mereka itu sangat bergantung pada kepercayaan dari institusi-institusi perbankan. Oke, ayo kita zoom in ke sumber yang pertama, obligasi. Ini kasarnya adalah cara BFI pinjam uang langsung dari kita-kita, para investor di pasar modal. Jadi, apa sih utang obligasi itu? Gampangnya gini deh, anggap aja ini surat utang yang diterbitin BFI buat investor. Perusahaan janji bakal bayar balik pinjamannya, plus kasih bunga rutin. Kayak perusahaan bilang, pinjemin kami duit dong, nanti kami balikin plus untungnya buat kamu. Ini nih, beberapa contoh obligasi yang BFI terbitin. Bisa kita lihat ya, ada nama serinya, jumlahnya, wow, ratusan miliar rupiah per seri. Terus ada juga tingkat bunga yang ditawarin ke investor, dan pastinya tanggal jatuh temponya. Dan kalau kita jumlahin semuanya, total utang obligasi BFI itu naik loh. Dari 2,94 triliun di tahun 2024, jadi 3,23 triliun rupiah di 2025. Artinya apa? Artinya kepercayaan investor buat minjemin duit ke BFI itu makin gede. Nah, kepercayaan ini tentu bukan kaleng-kaleng. Coba lihat kutipan dari Fitch Ratings ini. Ini lembaga pemeringkat kredit kelas dunia loh. Mereka ngasih semacam validasi dari pihak ketiga yang kuat banget. Peringkat AM itu artinya apa sih? Ini artinya risiko BFI bakal gagal bayar itu dianggap sangat-sangat rendah. Dengan kata lain, pasar itu ngelihat BFI sebagai peminjam yang super andal dan bisa dipercaya. Ini semacam stempel jempol dari pasar. Kepercayaan dari pasar ini ternyata nyambung juga ke sumber pendanaan terbesar mereka, pinjaman bank. Yuk kita lihat gimana hubungan BFI sama bank-bank raksasa lainnya. Jadi, siapa aja sih yang berani ngasih pinjaman ke BFI? Wah, daftarnya keren banget. Ada nama-nama raksasa perbankan kayak BCA, Bank Mandiri, BNI, Bank Panin, dan masih banyak lagi bank lokal dan asing lainnya. Ini nunjukin kalau sektor perbankan sendiri pun percaya banget sama BFI. Terus totalnya berapa? Di tahun 2025 aja, total pinjaman dari bank yang diterima BFI itu mencapai angka yang, wow, 10,4 triliun rupiah. Ini benar-benar negasin betapa pentingnya jalur pendanaan ini buat operasional mereka sehari-hari. Kalau kita bandingin dari tahun sebelumnya, memang ada sedikit penurunannya. Dari 10,86 triliun di 2024. Tapi angkanya tetap aja super besar dan stabil. Ini nunjukin kalau hubungan mereka dengan perbankan itu, terjaga dengan baik dan berkelanjutan. Oke, kita udah bongkar detail soal obligasi dan pinjaman bank. Sekarang pertanyaannya, apa kesimpulan dari semua ini? Intinya apa sih?
Nah, ini dia kunci strateginya. BFI itu pintar. Mereka nggak naruh semua telur di satu keranjang. Dengan adanya dukungan dari investor publik lewat obligasi dan juga kepercayaan penuh dari bank-bank besar, mereka berhasil ngebangun fondasi keuangan yang bukan cuma stabil, tapi juga tangguh banget. Tapi tunggu dulu, siapa yang bisa jamin semua angka ini benar? Nah, tentu ada wasitnya. Ada pihak independen yang ngecek semuanya, yaitu auditor eksternal. Untuk kasus BFI, yang ngelakuin audit ini adalah Kantor Akuntan Publik Tanu Brata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan. Dan inilah hasil auditnya. Istilah resmi yang mereka kasih setelah ngebedah laporan keuangan BFI dari A sampai Z adalah wajar tanpa modifikasian. Terus, apa artinya wajar tanpa modifikasian itu? Ini adalah level keyakinan paling tinggi yang bisa dikasih sama auditor. Artinya, laporan keuangan BFI itu disajikan dengan jujur, akurat, dan gak ada masalah besar yang disembunyiin. Pendeknya, ini tuh kayak dapat rapor dengan nilai A+, sempurna. Jadi, dengan strategi pendanaan yang sebegitu kokohnya, plus dapat stempel kesehatan keuangan yang bersih dari auditor, pertanyaan besarnya sekarang adalah, kira-kira apa ya langkah besar BFI Finance selanjutnya?